Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Anak-anak Iblis. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oh, bukankah? Esi kemudian menatap Zulam. Menatap dengan pandangan ngeri. Seakan yang dilihatnya adalah hantu seseorang yang sudah mati dilindas truk. Perempuan itu berjuang keras menguasai diri. Dan akhirnya mampu juga yang meletakkan cangkir-cangkir berisi minuman meski dengan tangan-tangan gemetar. Kemudian setelah melirik-lirik lagi ke tas tangan itu, ia memutar tubuh. Lantas berlalu tanpa menoleh-noleh lagi ke belakang. Langkahnya jelas agak limbung, seolah terpengaruh oleh kelakuan pelayannya. Si gadis ikut-ikutan pula membayangkan kengerian di sinar matanya. Mata yang menatap tidak berkedip ke batu mulia yang terus saja bersinar semakin gemerlap itu. Ia menganggap itu tampaknya adalah bagian dari sebuah kalung. Sula memberitahu, mulai bingung sendiri dengan situasi ganjil yang dihadapinya. Kalung, tentunya milik Teni. Gadis itu mengerang. Tekanan suara tuan rumah ketika menyebut nama Teni seketika menyentak-nyentakan pikiran Zulam. Ia pun terbawa latah. Anda, Rani, saudara kembar Teni, Rani Pusparini. Gadis itu memberitahu, namun tambah seperti tidak menyadari bahwa ia tengah memperkenalkan diri. Pemandangan matanya nanar menatap ke tas tangan di depannya, lurus ke kulit tas yang robek. Dan robekan itu seperti tidak wajar. Tanpa berpaling dari robekan itu, ia berujar getir. Oh, katakanlah segera. Jangan biarkan aku tersiksa berlama-lama. Katakan bahwa firasatku benar. Kalung itu sudah... Setengah terpana Zulam menyahut tak sadar. Hilang. Tubuh si gadis meliuk keras, lalu mendadak tersandar lemas di kursinya. Menyangka gadis itu pingsan, Zulam bangkit. Ada suara gumaman marah. Zulam tahu apa yang menggerami itu. Ekor matanya bahkan sempat menangkap bayangan sosok makhluk di sana itu. Serempak berdiri. Zulam mendekati si gadis, menepuk-nepuk pundaknya dengan lembut. Nona Rani. Rani Pusparini membuka kelopak matanya. Aku baik-baik saja. Tetapi sudut-sudut matanya membasah. Ada yang dapat saya bantu? Zulam bertanya khawatir. Gadis itu menangkupkan wajah di kedua telapak tangannya yang tampak bergemetaran. Pergilah. Tetapi Anda... Gadis itu mulai terisak. Tolonglah, tinggalkan aku sendirian. Zulam bimbang. Geraman tadi terdengar lagi, lebih keras. Zulam berpaling. Tampak makhluk di sana itu melenggupkan tubuhnya yang besar. Sepasang matanya berkilat buas. Yang aneh, dia tidak terus menyerbu. Ia seperti memberi kesempatan pada Zulam untuk memilih. Zulam pun tidak bimbang lagi. Oke, aku akan pergi. Zulam sendiri tidak tahu kepada siapa ucapan itu ia tujukan. Pun ia tidak merasa perlu untuk bersikap hati-hati pada makhluk di sana itu. Ia langsung berjalan ke arah pintu depan, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Ia tiba dengan segera di mobilnya. Waktu mobilnya mendekati pintu gerbang, sosok lain muncul dari rimbunan mawar. Johan, dengan sebuah gunting besar di tangannya. Tubuhnya yang pendek tetapi luar biasa kekar, hanya berdiri mematung, mengawasi kepergian Zulam. Bahkan sorot mata tukang kebun itu mengandung misteri. Zulam mengeluh. Ada suara klakson menyentak gerang. Moncong truk besar tahu-tahu muncul di depan Zulam. Refleks, Zulam membanting setir. Begitu pula truk tadi. Truk itu menghantam sebuah pilar rendah. Tetapi Zulam lolos. Seseorang berteriak-teriak marah di belakangnya. Zulam malah tancap gas. Sudah terlalu banyak kesulitan dan keanehan yang ia hadapi. Zulam memang ingin memukul seseorang, tetapi bukan supir truk itu. 3 hari sebelumnya, insiden kecil menimpa Rani Pusparini.
Sewaktu menghadiri jemuan makan malam di sebuah hotel berbintang 5, selesai berdansa dengan seorang lelaki, ia temukan tempat duduknya semula sudah diisi sosok tubuh seorang. Teni Puspasari. Sosok saudara kembarnya itu hadir dalam wujud transparan, tembus pandang. Teni tidak berbicara apa-apa pada Rani. Hanya air matanya saja yang tampak menggenang. Tetapi di balik genangan itu, tampak mata Teni menuntut sebuah pembalasan dendam. Setelah mana sosok transparan itu retak berkeping-keping, kemudian lenyap menghilang, sepotong demi sepotong. Sebelum potongan terakhir menghilang, Rani sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ketika matanya kemudian terbuka, Rani sudah terbaring di atas ranjang salah satu kamar di hotel tersebut. Ia ditunggui beberapa kenalan yang berwajah khawatir. Lalu seorang dokter berkata menghibur, namun dengan pernyataan meyakinkan. Tidak ada yang salah pada organ-organ tubuhmu, kau hanya terlalu lelah. Istirahat total, itulah yang dilakukan Rani Pusparini, dan ia baru saja pulih dari syok mengejutkan itu. Ketika si pemuda datang menemuinya, jelas kehadiran pemuda itu semata-mata karena itikad baik. Anak muda itu memperlihatkan sesuatu, lalu menjelaskan sesuatu yang lain, tanpa menyadari bahwa apa yang ia perlihatkan dan ia jelaskan bukan saja mengingatkan Rani pada pukulan mengejutkan 3 hari sebelumnya. Anak muda itu bahkan menghadiahi Rani sebuah pukulan tambahan. Ia menyakitkan. Lantas semuanya berantakan. Terutama sekali apa yang sempat dilihat Rani Pusparini di balik sinar mata pemuda itu. Pertama kali mereka beradu pandang, apa yang dilihat Rani telah menambah semangat dan melecut gairahnya yang sempat padam. Ia yakini sepenuhnya pada apa yang telah ia buat, karena Rani merasakan jantungnya langsung berdenyut-denyut pula. Dan terdengar geraman lembut di samping tempat duduknya. Dengusan-dengusan nafas berat. Lantas sesuatu yang lunak, basah, tetapi hangat menjelati pipi Rani. Ternyata Rudi, yang lidahnya disapukan dengan hati-hati, mengeringkan air mata di wajah tuanya. Tangan Rani menggapai tengkuk makhluk besar itu, mengusap-usap teratur, sebagai pengganti ucapan terima kasih, sekaligus memberitahu Rudi bahwa ia tidak perlu dicemaskan benar. Kepala Doberman besar itu lantas mundur menjauhi wajah Rani, kemudian duduk di atas 2 kaki belakangnya yang kokoh. Seraya melanggeng lemah, sekali panjang lalu pendek, Rani akhirnya mampu tersenyum juga. Aku sudah tahu, Rudi. Setelah aku melihat ke mata anak muda itu, kau pun tentu telah melihat dan membauinya, bukan? Lantas kau tak senang. Kau tahu anak muda itu tidak beritikat jahat terhadapku, namun kau tidak menyukainya. Rani Pusparini menatap lurus ke mata anjing ngeras itu. Senyuman bibirnya tampak menggoda. Mengaku sajalah, Rudi. Diam-diam kau takut terhadapnya, bukan? Dengkingan hewan itu terdengar lagi, pendek dan hanya 1 kali. Setelah mana Rudi melonjorkan 2 kaki ke depannya di lantai, lalu menaruh kepalanya di situ. Kelopak matanya dipejamkan pula, seakan bosan melihat kelakuan Rudi. Senyum di bibir Rani Puspasari melebar lepas. Bagus, aku merasa lebih gembira sekarang, Rudi. Lucu bukan? Kau takut padanya tanpa anak muda itu mengetahui. Begitu pula sebaliknya. Masih kuingat apa jawabannya sewaktu kutanyakan mengapa ia belum duduk. Asik mengagumimu. Inilah yang dia bilang. Rudi mendengus, tak senang. Rani tidak mendengarkan. Perhatiannya telah beralih pada tas tangan warna abu-abu di atas meja duduk. Rani mengenal tas itu. Memperhatikan sekilas robekan tak wajar pada kulit luar tas. Baru setelah itu isi tas dikeluarkan. Kemudian jari jemari Rani memilah-milihnya di permukaan meja. Setelah memeriksa, ia bergumam sendiri. Nah, semuanya ada di sini, kecuali satu yang harus selalu dibawa seseorang kemanapun ia pergi. Ia merenungkannya sejenak lantas tersenyum gembira. Baru setelah melihat robekan tadi sekali lagi, kegembiraannya meredup hilang. Dengan sangat hati-hati Rani Pusparini mendekatkan telapak tangannya pada robekan tersebut. Disentuhkan pelan-pelan dengan kelopak mata dipejamkan.
Bibir pun kumat kami tidak jelas. Seketika, tas tangan itu dijatuhkan Rani. Rudy mengangkat kepalanya, lalu mendengar khawatir. Sewaktu mata Rudy menangkap bayangan cemas di wajah tuanya, memang hanya sedikit tua. Tetapi pandangan sekejap itu cukup untuk membuat Rani menghentikan sikapnya yang berpura-pura bosan. Rani menyandar di tempat duduknya, berusaha keras menenangkan diri. Di dapur rumah besar itu, lagi-lagi Esi keliru mengambil atau mengerjakan apa yang ia maksudkan. Yang ini lebih parah dari sebelumnya. Benar ia telah meletakkan butir telur supaya terbuka. Benar pula telur mentah itu, ia masuklah ke katal penggoreng yang menteganya sudah mulai panas. Tetapi Esi menjatuhkan ke katal itu selain telur, juga kulitnya sekalian. Dan ia baru menyadari setelah gorengannya siap dipindahkan ke piring. Andai kata Esi awas, tentulah Johan akan melemparkan serangan paginya langsung ke muka Esi. Esi mengeluh, kompor gas siap padamkan. Lalu duduk terenyak di sebuah bangku dengan wajah kusut dan pikiran kacau. Tidak mungkin. Ia berkeluh kesah sendirian. Tidak seorang pun yang tahu Teni pergi ke sana. Teni pasti selamat. Lagi pula, bukankah ia didampingi calon suaminya yang begitu pemberani? Oh, mungkin mereka tersesat, lantas ada rampok. Esi terperanjat sendiri. Jangan-jangan rampok, barangkali hanya... Esi? Ada panggilan sayu. Yang penting, mereka bukan terperangkap oleh... Esi? Panggilan itu makin nyata. Esi terlompat dari bangku. Malah bangku itu sampai terguling jatuh. Esi mengabaikannya, lantas meninggalkan dapur sambil berusaha mengatur napas supaya dirinya lebih tenang. Ia tidak melihat Rudy di tempat semula. Esi baru melihatnya setelah ia tiba di ruang depan. Rudy duduk di dekat kursi tuannya dan tampak waspada. Dan jika makhluk itu tengah mengkhawatirkan sesuatu, Esi senantiasa berusaha agar tidak terlalu dekat padanya. Esi lantas mendekat. Setelah lebih dulu memutari kursi yang tadi diduduki tamu mereka. Oh, jadi tamu itu sudah pergi. Pikir Esi setelah ekor matanya pun tidak lagi melihat bayangan mobil menibus itu di halaman depan. Esi menunggu ketika tertib. Tampaknya sang majikan tidak melihat kehadirannya, karena gadis itu tengah memandang ke arah lain. Pemandangan mata si gadis begitu jauh, menembus tembok, menembus alam lepas di luar sana. Alam lepas yang sulit ditentukan batas-batasnya yang pasti. Namun Rani mengetahui kehadiran Esi. Tanpa menoleh, ia berkata, "Tolong dibenahi Esi, kemudian simpan di kamar Teni." Mencuri sekilas pandang, Esi segera mengetahui maksud majikannya. Ia lantas berjongkok untuk membenahi meja. Esi melihat tas tangan itu kini terbuka. Isinya berserakan. Entah siapa yang menyerahkan. Bukan urusan Esi. Namun sewaktu tangannya menyentuh sekepok uang, kertas yang masih terikat pada label bank yang mengeluarkannya, sempat juga Esi membelalak. Oh, andai ini punyanya sendiri. Oh ya Esi, uang itu masukkan ke amplop, letakkan di mejaku. Baik non. Budi baik, orang patut kita hargai. Rani Puspari ini terus berbicara, entah pada Esi, entah pada dirinya sendiri. Tidak jelas. Tetapi apa yang telah kita berikan, perlakuan yang tidak pantas. Bahkan ia belum sempat meminum tehnya. Tadi cangkir tamu memang masih utuh. Esi menggeleng tak mengerti. Anak muda tadi Esi, sudah sepatutnya aku menyatakan penyesalan yang dalam. Sepasang mata Esi berkilat. Non Rani akan menemuinya lagi, segera. Barulah setelah menangkap kegairahan tersembunyi di dalam suara pelayannya, Rani menoleh, memandang sejenak. Ia kemudian tersenyum, manis, walau kata-kata yang ia keluarkan agak pahit. Aku memahami perasaanmu pada Teni Esi, terlepas dari kenyataan bahwa kau agak membedakan aku dengan saudara kembarku. Aku tetap menghargai perasaanmu. Bersabarlah Esi, mungkin belum saatnya kau bisa mendengar lebih banyak tentang perihal Teni. Esi terenyuh. Non Rani, bukankah kau yang menerima telepon anak muda itu pagi tadi Esi?
Benar, Non? Apakah ia memberitahu nomor teleponnya? Atau... Kilatan di balik mata Esi meredup perlahan. Tadi Non tidak menanyakan. Rani meneruskan lirih. Jangankan alamat, bahkan nama anak muda itu pun lupa kutanyakan. Kelopak mata Maharani memejam sejenak, lalu kemudian membuka lagi, dan mata itu tampak bersinar ceria. Tak apa, dia yang akan datang menemuiku. Non yakin dia pasti datang, Esi, karena dia harus. Esi semakin tidak mengerti, namun perasaan itu ia simpan untuk dirinya sendiri. Non jadi berangkat. Sepertinya diingatkan pada sesuatu yang terlupakan, Rani Pusparini meluruskan duduknya. Semangat hidupnya seolah muncul dengan tiba-tiba saja. Aku tetap masuk kantor hari ini, Esi. Tetapi sebelum itu, aku harus bersemedi lebih dulu. Sekitar 1 jam. Selama aku di kamar, aku tidak mau diganggu oleh panggilan telepon ataupun tamu. Beritahu itu pada Johan. Saya, Non. Rani Pusparini menunggu sampai pelayannya berlalu dari ruangan itu. Kemudian ia memandang lurus ke mata Rudi yang juga tengah melihat ke arahnya. Binatang itu rupanya memahami situasi. Instingnya yang peka telah bereaksi seketika. Kau tetap di sana, Rudi. Tetapi bantulah aku. Rudi tidak mendengking, pun tidak mendengus. Mereka sudah saling mengerti. Rudi hanya memandang kepergian majikannya dari ruangan itu. Sepasang matanya bersinar aneh. Rudi duduk tegak menunggu. Sementara itu Rani melintasi ruang tengah, kemudian masuk ke dalam kamar tidurnya. Hanya lupa mengunci pintu dari dalam. Ia menanggalkan pakaian resminya untuk kemudian diganti dengan selai gaun terusan, longgar, tanpa lengan, dan tapi bawahnya hanya sebatas pertengahan paha. Ia lewati ranjang besar di sebelah kirinya, sebuah ranjang besi model antik, berkelambu sekelilingnya, kelambu warna merah jambu, spray maupun sarung-sarung bantal juga merah jambu. Rani Pusparini berjalan ke meja rias, rambutnya digerai lepas, bahkan kemudian diacak-acak. Lalu dari rak di bawah meja rias berlapis kaca bening. Ia raup setumbuk cat bibir, kemudian bedak, krem pelapis dasar, dan entah apa lagi. Yang pertama ia poles adalah bibir, dengan polesan ungu, setebal-tebalnya. Sementara Esi meninggalkan pintu dapur untuk pergi menemui Johan di perkarangan depan. Rani Pusparini meninggalkan tempat duduknya di depan cermin. Wajahnya semula mulus cemerlang, sungguh sukar dikenali sekarang. Karena wajah itu sudah dipenuhi polesan cat warna-warni yang serba kontras. Begitu pula sebagian lengan dan batang pahanya. Dari sebuah meja sudut ia menyambar tempat lilin yang terbuat dari perunggu. Lilin dinyalakan, kemudian Rani Pusparini yang berdandan luar biasa mengherankan itu berjalan ke sebuah pintu di sisi lain tembok kamar tidurnya. Ketika pintu terbuka, bukan kamar mandilah yang terlihat. Kamar mandi terletak di sebelah berlawanan. Kamar di sebelah dalam pintu itu tidak seberapa lebar, tidak pula berjendela maupun ventilasi untuk keluar masuk angin. Dan begitu pintu ditutupkan kembali seketika kamar itu berubah gelap, gulita, dan hanya diterangi sinar lilin yang meluk-luk lemah, temeram, remang-remang. Cahaya yang sudah lemah itu toh masih juga tertelan oleh warna dinding-dinding maupun lantai yang merah pekat, semerah darah yang mulai membeku. Namun masih cukup untuk menerangi beberapa pasang mata yang melotot memperhatikan. Dari dinding-dinding tembok ruangan, topeng-topeng besar berbagai rupa dan bentuk, dengan mulut sama lebar menyeringai. Kejam dan buas, Rani berjalan ke bagian tembok yang agak menjorok ke dalam. Cahaya lilin seketika menerangi seperangkat instrumen musik yang serba lengkap. Rani lantas mengoperasikan instrumen itu yang seketika melancarkan sinar-sinar lampu listrik bervoltase lemah dari beberapa bagian instrumen. Setelah menekan tombol on, jari jemari lentik berkuku lancip warna merah dadu menyentuh lalu memutar tombol pengeras suara. Awalnya pelan dan lembut saja. Kemudian alunan musik yang menakjubkan dalam tempo singkat telah memenuhi isi ruangan. Oleh sentakan panas dan liar dari nada-nada yang biasa terdengar di pedalaman benua Afrika, sosok tubuh Rani bergetar-getar. Topeng-topeng di sepanjang dinding pun bergetar.
Bahkan dinding tembok pun ikut pula bergetar. Rani Pusparini dengan hati-hati menyimpan tempat lilin di salah satu sudut. Nyala lilin lantas menerangi sebuah patung yang berdiri tegak. Tidak tergoyangkan suara hingar-bingar di sekelilingnya. Patung itu berwarna hitam pekat namun berkilat-kilat karena tidak pernah lalai diminyaki. Patung itu sedikit lebih tinggi dari tubuh Rani, tetapi jauh lebih besar dan kekar. Tetapi sinar lilin yang lemah tak berdaya itu tidak mampu melihatkan apakah patung itu berbentuk manusia atau binatang. Begitu pula dengan jenis kelaminnya. Sebentar kemudian Rani sudah berlutut di depan patung. Kedua lengan terangkat lurus ke atas, seakan angin menggapai setinggi mungkin. Lalu dari mulut Rani Pusparini terdengar suara samar-samar di antara sentakan musik liar dan hingar. Maruta Maruti yang berjalan bersama angin dan hujan. Oh, Durga Dewi yang menabur butir-butir darah di taman penuh cinta dan birahi. Dengar dan kabulkanlah permohonan hambamu yang hina dina ini. Tubuh atas Pusparini kemudian meliuk, lalu menyentak-nyentak ke kiri ke kanan, atau berputar, seirama dengan hentakan musik yang telah berganti keiraman mistis. Namun tidak kalah liar, khas musik puja-puji di kuil-kuil tua di sebelah selatan India. Tarikan kecapinya melilit, hentakan gedangnya berdedum-dedum, menggetarkan jantung. Di luar pintu kamar tertutup itu, suasana tenang dan tentram. Bahkan desir angin menyapu rimbunan pepohonan pun terdengar nyata. Rupanya kamar istimewa itu kedap suara. Tidak heran jika di perkarangan Esi ngobrol dengan Johan tanpa merasa terganggu. Aku tidak tahu kemana perginya Nonta ini Biasi. Johan sedang mengomel. Tetapi jangan lantas kau berpikir aku tidak mengkhawatirkan keselamatan diri Non. Sayangnya kau tidak berusaha menahan anak muda itu. Aku tidak mengetahui maksud kehadirannya. Lagi pula, apa hakku menahan dia? Setidak-tidaknya, pembicaraan mereka terhenti. Keduanya seketika sama berpaling ke arah rumah, dari mana terdengar lolongan lirih, namun bernada tinggi. Menyayap sebentar kemudian muncul lagi dengan nada lebih tinggi. Yang melolong itu adalah Rudi. Masih tetap duduk di dua kaki belakangnya. Sekujur tubuh makhluk itu tanpa bergetar. Begitu pula kepala yang moncongnya lurus diarahkan ke langit-langit, tanpa sekalipun diturunkan. Otot-otot leher maupun tenggorokannya bergerak menyusahkan diri dengan irama lolongannya. Lolongan yang juga disesuaikan dengan getar-getar irama yang tertangkap oleh indera pendengaran Rudi yang teramat peka, yang mampu meraba, merasa, lantas menyatu dengan getaran-getaran yang hanya Rudi tahu. Berasal dari pintu kamar sempit dan sekedap suara itu. Bertambah tinggi lolongan Rudi. Bertambah liar pula liuk tubuh Rani Pusparini di kamar pemujaannya. Setiap liukan selalu menyentuh bagian-bagian tertentu di tubuh patung yang kini telah dirangkul gadis itu dengan kuat. Dari mulut Rani terengah, sesekali terdengar ratap permohonan, kesedihan, dan juga kemarahan. Sekali lagi, hanya Rudi yang tahu dan mendengar. Lolongannya semakin mendayu-dayu. Di perkarangan depan Esi bergidik tak tenang. Bersemedi katanya. Johan angkat bahu. Akan kututup pintu gerbang. Lalu Johan melangkah pergi. Esi pun kembali pula ke dapur. Di sana ia sempat merinding. Berpikir hawa sekitar begitu dinginnya. Suasana pun betapa sunyi sepi. Esi duduk diam-diam di bangku, tak berani bergerak. Seperti takut. Gerakan sekecil pun pasti menimbulkan suara yang akan membuat dirinya melompat terkejut. Jika saja Esi tahu bunyi berkecak-kecak di salah satu ruangan rumah besar itu, dan tubuh Maharani yang bergoyang mengikuti hentakan musik Bali yang membuat suasana di kamar sempit itu tambah dirasuki bau magis yang semakin menggiris oleh rintihan Rani Pusparini yang terputus-putus. Disusul jeritan-jeritan lengking dan menyentak-nyentak, sampai akhirnya sekujur tubuh gadis itu menggelepar, lalu pelan-pelan meluncur turun. Dalam liukan mempesona, kemudian rebah di lantai yang basah oleh butir-butir keringat. Mengejang sebentar, tersengal-sengal mengutarakan ratapan jiwanya. Aku mendengar, Durga Dewi, aku mendengar.
Di dekat kaki patung, lilin pun meliuk pelan, lalu padam. Dan di ruang depan, suara lolongan Rudi melemah, kemudian hilang. Kepalanya turun, direbahkan perlahan-lahan di atas kaki-kaki depannya. Nafas makhluk itu memburu, dan sepasang matanya tampak kemerah-merahan. Mata yang kemudian meredup dan terus meredup. Di kamar tidur Rani Pusparini, terdengar bunyi pintu dibuka, lalu ditutupkan. Rudi menutupkan kelopak matanya. Malas, tetapi pendengarannya yang peka membuat telinga Rudi terangkat tegak. Agaknya menunggu. Siapa tahu ada perintah untuknya. Ternyata bukan untuk Rudi, karena yang terdengar berikutnya dari kamar tidur tuanya adalah bunyi dial telepon diputar. Lalu suara Rani yang lelah namun tegas. Kita harus berkumpul di tempatku. Beritahu yang lain. Sepi sejenak, lalu benar, bahkan dia sudah melangkah terlalu jauh, dan sudah sewaktunya dia kita hentikan. Sepi lagi, baru setelahnya terdengar suara membujuk. Jangan dulu patah semangat. Situasinya kali ini berbeda. Ada petunjuk. Kali ini tidak akan dan tidak boleh keulangi. Tidak boleh gagal lagi. Atau kita yang akan dihancurkannya. Di tempatnya rebah tubuh besar Rudi menyentak. Sepasang matanya bersinar-sinar merah. Dan marah Rudi menggeram pelan, tetapi tajam. Kepalanya kemudian rebah. Dengan kelopak mata mengatup. 1 menit berikutnya Rudi sudah tertidur pulas. Begitulah akhir dari ceritanya. Sampai jumpa kembali di judul cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.